bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mewawancarai pemilik usaha kerajinan kayu garu. Sebelum mewawancarai, perkenalkan nama saya Wilda Putri Surya Pratama. Perkenalkan, nama saya Zalfa Mahfiratusania. Perkenalkan, nama saya Cintia Oktavia Putri. Perkenalkan, nama saya Ivana Ezan Nuzara. Perkenalkan, nama saya Salsa Dwi Merwati. Perkenalkan, nama saya Hani Puji Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mewawancarai narasumber yang bernama. Nama saya Farur Rahman, saya sebagai pemilik usaha di CV Akios. Siap dikasih pertanyaan? Ya, siap. Apa yang ditanyakan, Mbak? Perkenalan dulu, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Hani Puji Rahayu. Pertanyaan pertama, apa yang Bapak produksi? Di sini saya produksi kerajinan seperti gelang, tasbih, dupa, minyak, warangka, dan juga ada seperti parfum, Mbak. Pertanyaan kedua, apa saja nama produk yang Bapak hasilkan? Nama produk itu seperti spray parfum yang saya pajang di toko tadi, juga ada di toko depan toko Akios di depan Jalan Raya dulu. Itu ada namanya produk parfum Akios, ada juga tasbih gelang, ada juga dupa garu, dupa cendana, dan banyak produksi yang lain. Pertanyaan ketiga, apa saja bahan-bahan yang Bapak butuhkan untuk memproduksi barang yang Bapak jual? Bahan utama tetap di kayu garu, Mbak. Kayu garu dan kayu cendana itu produk utama saya. Nanti saya olah menjadi gelang, tasbih, dan dupa. Nama saya Cintia Oktavia Putri. Pertanyaan keempat, apa saja alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan? Di usaha saya ini untuk alat-alatnya mulai dari mesin dupa, mulai dari mesin bor, seperti gergaji selendang, gergaji duduk, ada juga segrek. Paling penting itu bor sama pembuat tasbih, Pak. Dan juga di belakang itu ada alat destilasi minyak garu. Pertanyaan kelima, di mana Bapak membeli bahan baku yang dibutuhkan? Saya langsung ke lokasi, Mbak. Misalkan kayu garu saya langsung ke Kalimantan. Kalau ke cendana, kayu-kayu cendana itu saya belinya di NTT. Jadi langsung saya ke lokasi, saya bebas, saya beli di lokasi langsung supaya mendapatkan harga murah. Lalu saya produksi. Di sini ada 7 orang karyawan. Nah, jadinya harga pokok produksi lebih murah. Pertanyaan keenam, kapan Bapak bisanya melakukan proses produksi? Kira-kira berapa lama? Maksudnya itu proses awalnya itu atau gimana? Iya, Proses awal. Proses awal usaha atau Awal usaha. awal usaha? Awal usaha saya mulai dari tahun 2010, Mbak. Coba diulang lagi pertanyaannya. Yang agak keras. Kapan Bapak bisanya melakukan proses produksi? Kira-kira berapa lama? Oh, proses produksi harian ya berarti maksudnya. Proses produksi harian dimulai dari jam kerja jam 7 sampai jam 5 sore. Untuk proses produksi satu harinya bisa menghasilkan 50 sampai 100 tasbih. Perkenalkan, nama saya Ivana Ezan Nuzara. Pertanyaan ketujuh, bagaimana alur proses produksi barang usaha Bapak? Alur produksi harian ya maksudnya ya. Alur produksi harian, jadi saya memilih kayu, saya potong sesuai order atau stok, lalu saya bentuk sesuai ukuran pesanan. Misalkan pembuatan gelang tasbih, jadi saya
pilih bahan yang bagus, lalu saya potong dan saya bentuk, nanti ada yang dirangkai untuk menjadi tasbih. Pertanyaan ke-8, bagaimana cara Bapak memasarkan produk yang Bapak jual? Mulai dari offline dan online, Mbak. Jadi kalau offline itu saya punya banyak relasi, punya banyak kenalan toko di mulai Jawa, Bali, ada juga sampai ke Batam. Kalau di online itu saya pakai Facebook, Instagram, TikTok, website, Bukalapak, eBay, Etsy, dan Amazon. Pertanyaan ke-9, jika Bapak tidak menjual sendiri hasil produknya, kepada siapa Bapak menitipkannya? Reseller, Mbak. Jadi saya punya banyak reseller untuk offline dan online. Jadi sudah ada jaringan, sudah ada teman-teman yang membantu menjualkan. Pertanyaan ke-10, bagaimana strategi Bapak dalam memasarkan produk yang Bapak jual? Produk yang saya jual itu strateginya ada dua macam. Saya sebutkan yang paling mudah. Biasanya kalau untuk reseller saya kasih diskon 10-20%. Kalau di offline itu saya kasih diskon net di 15%, karena tandonnya atau perputarannya sangat lambat di offline. Kalau di online kan perputarannya cepat, jadi diskonnya bisa sampai 20%. Jadi melalui media sosial yang paling utama, dan juga offline di toko-toko seperti Bali, Batam, Jakarta, Semarang. Pertanyaan ke-11, di mana saja produk Bapak dijual? Produk utama tetap ekspor di Arab Saudi, Taiwan, Jepang, Singapura. Produk utama untuk yang kelas ekspor. Tapi yang kelas lokal biasanya ke Jakarta, Bali, Batam, dan Semarang. Pertanyaan ke-12, apakah Bapak menggunakan sosial media untuk menjual produk yang Bapak jual? Iya, Mbak. Kalau sosial media lokal seperti Facebook, Instagram, TikTok, ada juga di Bukalapak, Tokopedia. Kalau yang media sosial luar negeri, eBay, Amazon, Etsy. Kenalkan, nama saya Wilda Putri Surya Pratama. Ya. Pertanyaan ke-13, media sosial apa yang Ibu Bapak gunakan untuk memasarkan produk? Yang paling sering lokal, Mbak, ya. Lokal itu tetap Shopee, ada juga TikTok, ada juga Facebook, Instagram. Itu yang media sosial yang sering saya pakai untuk di lokal. Kalau di luar negeri, eBay, Amazon, Etsy. 14, apakah Ibu Bapak gunakan transportasi? Untuk pengiriman ya, Mbak, ya. Iya, pengiriman saya punya mobil untuk transportasi. Jadi ada pengiriman sendiri, ada juga yang saya liwatkan jasa ekspedisi seperti JNT, pos, atau jasa ekspedisi lain. Perkenalkan, nama saya Zalfa Mahfiratusania. Yeah. Soal nomor 16, kenapa Bapak Ibu bisa memilih menjual produk ini? Karena saya melihat peluang di Jombang tersebut, di viralnya kan Jombang Kota Santri, tapi belum ada yang membuat sebuah karya tasbih gelang ikonik gitu. Jadi saya memilih usaha ini. Soal ke-17, berapa harga produk yang Bapak Ibu jual? Yang paling murah untuk tasbih itu dari mulai 1.000 ada, 2.000 ada, 3.000 ada. Itu untuk kelas tasbih, tapi pembeliannya harus banyak. Ada lagi? Sudah. Ini adalah proses pembuatan butiran-butiran tasbih yang nantinya akan diproses lagi menjadi tasbih. Ini adalah contoh hasil dari kayu garu atau kayu cendana yang disebut dengan blawong atau tatakannya keris. Ini alat apa? Ini alat penyulingan minyak. Ini sedang proses pembuatan minyak cendana. Selain membuat rangka, membuat apa lagi? Di sini bisa membuat minyak sulingan, terus gelang, tasbih, bawang tempatnya keris. Apa lagi ya? Tergantung pesanan biasanya, Mbak. Semua bisa, cuma tergantung pesanan. Yang di belakang ini proses apa?
Ini buat belawang, buat tataannya keris, tempatnya keris, berdiri nih keris gini. Butuh waktu berapa lama? Mungkin satu hari bisa dapat 5 sampai 6 belawang, 6 tempat keris. Kalau yang di sana itu apa ya? Itu penyulingan minyak garu. Kemarin ada pesanan apa? Membuat minyak garu. Minyak garu juga bisa, dari bunga-bunga bisa. Ini proses pembuatan apa? Ini sedang proses pembuatan butiran. Apa nama alatnya? Ini nama alatnya mesin dinamo atau disebutnya mesin sekrap. Berapa lama pembuatannya? Kalau proses pembuatannya ya tergantung. Satu hari bisa jadi 200 sampai 400 butir. Ini proses. Saja bilangnya. Kalau banyak tergantung dari pesanan. Kadang ada yang dari kayu cendana seperti ini, ataupun kayu-kayu lainnya, ada kayu garu, stigi, bisa saja dibuatkan sesuai dengan request pembeli. Kalau butiran yang sudah jadi seperti ini dijadikan sebagai gelang juga bisa, tasbih juga bisa, dibuat kalung pun juga bisa. Selain butiran juga membuat pipa rokok, kunci, ataupun warangka, kotak rokok, ataupun gandul bisa dilayani. Ini adalah salah satu contoh produk dari kayu cendana, yaitu tasbih. Ini adalah salah satu produk yang sudah jadi setelah melewati beberapa proses pembentukan menjadi bulat dan sudah dirakit menjadi tasbih yang siap dipasarkan atau dikirimkan. Ini adalah salah satu produk selain tasbih yang berasal dari kayu cendana atau disebut dengan warangka. Ini yang terbuat dari kayu biasa dan ini yang terbuat dari kayu cendana. Ada perbedaan kan?